Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang fungsi. Nah, fungsi atau biasa dinotasikan dengan fx. Jadi f dalam kurung x ini kita baca sebagai fx. Nah, pertama kita ke definisi fungsi dulu. Misalkan ada dua himpunan yang kita bicarakan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah dua himpunan. Yang pertama itu himpunan A, dan yang kedua adalah himpunan B. Oke, nah, fungsi berarti memetakan atau memasangkan setiap anggota himpunan A. Jadi setiap anggota himpunan A tepat satu pasangan ke himpunan B. Jadi di sini ada kata tepat satu pasangan ke himpunan B. Jadi himpunan A kita pasangkan dengan tepat satu pasangan ke himpunan B. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi. Fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b. Misalkan fx sama dengan 3x tambah 5, atau fx sama dengan 1/2x ditambah 7, atau yang lain misalkan 10x dikurang 6, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini jadi tiga ini merupakan contoh dari fungsi. Jadi tidak mesti seperti ketiga ini, jadi masih banyak bentuk yang lain. Jelasnya bentuknya dia seperti ini, fx sama dengan ax tambah b. Oke, nah sekarang penyajian fungsi. Nah, fungsi ini dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Jadi di sini ada 5 cara menyajikan fungsi. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan persamaan fungsi atau biasa juga disebut dengan rumus fungsi, 4 dengan tabel, dan yang kelima adalah dengan grafik. Contoh soal. Nah, di sini ada soal. Contohnya, diketahui fungsi f dari P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi P ini adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ke Q juga ini adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Dengan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, ingat relasi itu berarti hubungan. Jadi hubungan antara P dan Q itu dinyatakan dengan setengah kali dari. Nah, pertanyaannya, nyatakan fungsi tersebut ke dalam 5 cara bentuk penyajian fungsi. Nah, oke, yang pertama kita kerja dengan cara yang pertama atau bentuk penyajian pertama, yaitu dengan diagram panah. Nah, untuk membuat diagram panah, kalian harus buat bulatan seperti ini. Nah, ini untuk anggota himpunan P dan untuk anggota himpunan Q. Untuk anggota himpunan P, kita tuliskan semua anggotanya. Berdasarkan diketahui dari soal, anggota himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tuliskan di sini. Kemudian Q ini berdasarkan soal kita tuliskan anggotanya mulai dari 1 sampai 10. Nah, untuk relasinya ini adalah relasi. Relasi itu artinya hubungan. Hubungan yang menghubungkan anggota P dengan Q. Hubungan yang menghubungkan setiap anggota P dengan anggota himpunan Q. Nah, coba perhatikan tanda panahnya. Tanda panah ini berarti hubungan dari P ke Q, bukan sebaliknya. Jadi ingat, tanda panah ini penting. Ini berarti kita bekerja dari P ke Q. Nah, sekarang kita pasangkan. 1 ini setengah kali dari angka berapa? Ya, jelas 1 pasti setengah dari angka 2. Berarti kita buat panah 1 ke 2. Kemudian 2 ini setengah dari angka 4. Terus 3
3 ini setengah dari 6. Begitu juga dan seterusnya, 4 ke 8, 5 ke 10. Nah, seperti ini. Nah, inilah cara menyajikan fungsi dengan diagram panah. Jadi coba perhatikan, semua anggota P itu memiliki pasangan. Pasangannya tepat 1 di kui. Oke, jadi tidak ada anggota P di sini yang tidak ada pasangannya maupun yang memiliki pasangan 2. Nah, meskipun kui ini ada anggota yang tidak memiliki pasangan, jadi tidak masalah. Yang masalah itu P-nya. P-nya harus memiliki pasangan dan tidak boleh ada anggota yang memiliki 2 pasangan. Itulah baru yang dinamakan dengan fungsi. Bentuk penyajian kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini akan lebih mudah kita kerjakan jika kalian sudah mengerjakan ini penyajian dengan diagram panah. Jadi penyajian dalam bentuk himpunan pasangan berurutan itu kita tuliskan F. F itu adalah fungsi dari P ke Q. Boleh kita tuliskan begini, P ke Q. Nah, sekarang kita pasangkan pasangan berurutan. Berarti kita urut pasangannya 1 dengan 2. Tulis 1,2. Ini artinya 1 ini anggota P, 2 ini anggota Q. Oke, koma. Terus 2 dengan 4, berarti 2,4. Lanjut 3,6. Lanjut 4,8 sampai 5,10. Nah, inilah cara menyajikan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk P tanda panahku ini atau kita baca P ke Q ini boleh kalian tidak tuliskan. Boleh langsung saja F sama dengan ini yang di atas ini. Boleh F sama dengan langsung. Oke, terserah kalian, ini cuma pilihan. Oke. Nah, ini cara menyajikan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk penyajian ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi atau rumus fungsi. Nah, untuk menyajikan fungsi dengan rumus atau persamaan itu, kita misalkan dengan X dan Y. Anggota himpunan P kita misalkan sebagai X, begitu juga dengan anggota himpunan Q kita misalkan sebagai Y. Sehingga berdasarkan relasinya, karena di sini ada kata setengah kali dari setengah berarti 1/2. Sehingga kita tuliskan X sama dengan 1/2 Y. 1/2 dari Y atau 1/2 kali dari Y. Atau karena X tadi sama dengan P dan Y adalah Q, ini juga bisa berarti P sama dengan setengah dari Q. Oke, sesuai dengan relasinya. Nah, dari bentuk X sama dengan 1/2 Y, ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 2X. Nah, dapat dari mana Y sama dengan 2X? Coba kalian perhatikan. Ini kita kali silang. X kali 2 berarti 2X. 1 kali Y sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang kita uji. Apakah betul ini adalah rumus fungsinya atau persamaan fungsinya? Kita uji untuk X sama dengan 1. 1 ini diambil dari ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah nilai X-nya. Berarti kita uji. Untuk X sama dengan 1, maka ambil rumusnya Y sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan X-nya tadi 1. Berarti kita ganti X-nya menjadi 1. Berarti Y sama dengan 2. Perhatikan. Untuk X1, Y-nya 2. Betulkah pasangannya? Nah, ternyata betul. Untuk X1, Y-nya 2. Untuk X1, Y-nya pasti 2. Uji lagi 1. Kita uji untuk X sama dengan 2. Maka Y sama dengan, tulis kembali persamaannya 2X. Terus ganti nilai X-nya menjadi 2. Berarti 2 dalam kurung 2 atau 2 kali 2. Sehingga 2 kali 2 itu 4. Nah,
kita cek. Untuk X sama dengan 2, betulkah Y-nya sama dengan 4? Lihat di himpunan pasangan berurutan betul, 2 berpasangan dengan 4. Di diagram panah juga betul, 2 berpasangan dengan 4. Nah, dan begitu seterusnya. Pasti pasangannya sudah tepat jika rumusnya sudah tepat. Nah, atau ada lagi bentuk terakhir dari fungsi ini. Kita rumuskan f(x) sama dengan 2x. Oke. Nah, jadi rumus fungsi dari soal ini adalah f(x) sama dengan 2x. Oke. Nah, cara yang keempat, cara berikutnya adalah dengan tabel. Nah, dengan tabel berarti kita buat tabel. Untuk baris pertama adalah nilai X, baris kedua adalah nilai fx. Nah, ingat fx tadi ini fx sama dengan nilai y. Jadi fx itu sama dengan y. Coba perhatikan kembali. Ini rumus fungsinya. Ini kan y, kita ganti dengan fx. Artinya fx sama dengan nilai y. Oke. Untuk nilai x ini kita isi pakai angka berapa? Nah, lihat ininya. Nah, jadi kalau diagram panahnya sudah dibuat, ini semuanya akan lebih mudah. Jadi anggotanya x adalah 1 sampai 5. Oke. Yang kita misalkan tadi kan, x-nya sama dengan 5. Oke, atau lihat di soal saja. Ini berarti nilai x 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3, 4, 5. Nah, sekarang bagaimana dengan fx-nya? Jika x-nya 1, fx-nya berapa? Ya, fx-nya pasti 2. Jika x-nya 2, fx-nya pasti 4. Dapat dari mana? Ya, dapat dari sini tadi. Pasangannya 1 dengan 2, 2 dengan 4. Atau lihat pasangan berurutan kalian. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Nah, ini adalah cara menyajikan fungsi dengan tabel. Oke. Nah, cara terakhir yaitu menyatakan fungsi dengan grafik. Oke. Untuk menyatakan fungsi dengan grafik kan ada dua sumbu, ada x dan sumbu y. Nilai x-nya kita ambil dari yang sama dengan tadi. Nilai x-nya itu adalah nilai P, anggota P, sedangkan y-nya adalah anggota Q. Nah, berarti kita tuliskan di sini. 1 2 3 4 5 sampai 5 jika jadi 6 tidak ada. Kemudian ini sampai 10, 1 sampai 10. Oke, kita pasangkan. Ingat pasangannya, 1 ini berpasangan dengan 2. Nah, berarti kita hubungkan. Oke. 2 berpasangan dengan 4. Berarti 2 dengan 4. Hubungkan 2 dengan 4. Berarti dia di sini. Oke, jadi kalau kalian buat, kalian harus pakai penggaris ya. 3 dengan 6. Oke, di sini 3 dengan 6. Seperti ini. Oke, di sini. Kemudian 4 dengan 8 di sini. Oke, berarti 4 dengan 8 ini. Kemudian 5 dengan 10, berarti dia di sini. Oke, nah. Oke, kemudian kita tarik garisnya. Tarik. Oke, ini harus jadinya garis lurus. Jadi kalau kalian pakai penggaris ini bagus jadinya. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis y sama dengan 2x. Nah, dari rumus tadi. Jadi coba perhatikan. Semua dengan cara apapun pasti jawabannya sama. Pasti pasangannya sama. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ini dengan grafik. Dengan pasangan dengan tabel 1 pasangan 2, 2 dengan 4, 3, 6, 4, 8. Ya, begitu juga dengan ini persamaan fungsi, pasangan berurutan, dan diagram panah. Semua pasti jawabannya sama. Semua pasti memiliki jawaban yang sama. 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4. Coba 1 dengan 2, 2 dengan 4,
atau ini juga 1 dengan 2, 2 dengan 4. Sama dengan yang ini tadi, dengan grafik pasangannya 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dan 6. Ini juga seperti itu. Nah, jadi itulah 5 cara untuk menyajikan fungsi. Terserah jika disuruh memilih cara mana yang menurut kalian itu lebih mudah. Oke, tetap semangat belajar. Jangan pernah putus asa untuk mengerti matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.